Pada mata kuliah sastra populer, ada beberapa materi yang akan saya jelaskan yaitu 1. Gosip sebagai landasan kebudayaan populer. 2. Kebudayaan populer. 3. Sejarah sastra populer. 4. Ciri sastra populer. 5. Gaya hidup sebagai acuan budaya populer. 6. Hedonisme dalam sastra populer. 7. Analisis karya sastra populer Indonesia. Penjelasan materi yang pertama yaitu 1. Gosip sebagai landasan kebudayaan populer. Gosip disebut sebagai kebudayaan populer karena gosip adalah obrolan atau rumor kosong yang biasanya berkaitan tentang urusan pribadi orang lain. Penjelasan materi yang kedua yaitu kebudayaan populer. Budaya populer adalah totalitas ide, perspektif, perilaku, meme, citra, dan fenomena lainnya yang dipilih oleh konsensus informal di dalam arus utama sebuah budaya. Penjelasan materi yang ketiga yaitu sejarah sastra populer. Sastra populer mulai dikenal pada masa pemerintahan Hindia Belanda di abad 19. Pada zaman ini sastra jenis itu bertemakan cerita-cerita tentang kehidupan para nyai, cerita-cerita gaib, dan cerita percintaan. Jenis bacaan tersebut ditulis baik oleh orang Cina, Melayu maupun pribumi. Penjelasan materi yang keempat yaitu ciri sastra populer. Ciri sastra populer atau hiburan adalah tokohnya tampan, kaya, dicintai, dikagumi, dan sanggup mengatasi segala macam masalah dengan mudah. Pembaca akan dipancing untuk melakukan identifikasi diri seolah dirinya adalah tokoh itu sendiri. Penjelasan materi yang kelima yaitu gaya hidup sebagai acuan budaya populer. Gaya hidup seseorang adalah pola hidup seseorang yang diekspresikan dalam aktivitas, minat, dan opininya. Gaya hidup pada prinsipnya adalah pola seseorang dalam mengelola waktu dan uangnya. Gaya hidup mempengaruhi perilaku seseorang yang pada akhirnya menentukan pola konsumsi seseorang. Penjelasan materi yang keenam yaitu hedonisme dalam sastra populer. Hedonisme adalah pandangan hidup yang menganggap bahwa orang akan menjadi bahagia dengan mencari kebahagiaan sebanyak mungkin dan sedapat mungkin menghindari perasaan-perasaan yang menyakitkan. Hedonisme merupakan ajaran atau pandangan bahwa kesenangan atau kenikmatan merupakan tujuan hidup dan tindakan manusia. Penjelasan materi yang ketujuh yaitu analisis karya sastra populer Indonesia. Sastra populer adalah sastra yang populer pada masanya dan banyak pembacanya, khususnya pembaca di kalangan remaja. Sastra populer tidak menampilkan permasalahan kehidupan secara intens. Sebab jika demikian, sastra populer akan menjadi berat dan berubah menjadi sastra serius. Sebutan sastra populer mulai merebak setelah tahun 70. Sering pula sastra yang terbit setelah itu dan mempunyai fungsi hiburan belaka, walaupun bermutu kurang baik, tetap dinamakan sebagai sastra pop. Sastra populer adalah semacam sastra yang dikategorikan sebagai sastra hiburan dan komersial. Kategori hiburan dan komersial ini disangkutkan pada selera orang banyak. Biasanya sastra populer bersifat artifisial atau bersifat sementara, cepat ketinggalan zaman, dan tidak memaksa orang untuk membacanya sekali lagi. Oleh karena itu sastra populer cepat dilupakan pembacanya apalagi dengan munculnya karya sesudahnya. Menurut Khayyam tahun 1981 sastra populer adalah perekam kehidupan.
dan tidak banyak memperbincangkan kembali kehidupan dalam serba kemungkinan. Ia menyajikan kembali rekaman-rekaman kehidupan itu dengan harapan pembaca akan mengenal kembali pengalaman-pengalamannya, sehingga merasa terhibur karena seseorang telah menceritakan pengalaman-pengalamannya itu. Sastra populer yang baik akan mengundang pembaca untuk mengidentifikasikan dirinya. Sastra populer adalah sastra yang populer pada masanya dan banyak pembacanya, khususnya pembaca di kalangan remaja. Sastra populer tidak menampilkan permasalahan hidup secara intens. Sebab jika demikian, sastra populer akan menjadi berat dan berubah menjadi sastra itu bukan definisi, hanya bentuk repetisi penegasan, yang celakanya justru malah mengaburkan dibandingkan dengan fungsi definisi itu sendiri, yaitu untuk menjelaskan secara terperinci. Secara estetika dan nilai mempunyai makna lebih tinggi dibanding dengan sastra populer. Dalam lajur dunia karya, sastra susah ditemukan, atau bahkan tidak ada satuan karya yang 100% memperlihatkan orisinalitasnya. Selalu saja ada persamaan dengan karya-karya sebelumnya. Banyak aspek yang dapat digunakan untuk menilai orisinalitas karya sastra. Pertama, dilihat dari salah satu unsurnya yang membangun karya sastra yang bersangkutan, yaitu tema, latar, tokoh, alur, jika novel, lalu bait, larik, diksi, atau majas, jika puisi. Kemudian tokoh, tema, latar, alur, bentuk dialog atau petunjuk pemanggungan, jika drama. Kedua, dilihat dari cara penyajiannya, yaitu bagaimana pengarang menyampaikan kisahnya, dalam novel, citra, jika puisi, atau dialog petunjuk pemanggungan, jika drama. Fungsi-fungsi sastra populer yaitu fungsi-fungsi komunikasi bahasa. Di dalam sastra populer mengandung beberapa unsur serta fungsinya. Jacobson tahun 1972 mengatakan ada 6 faktor yang terlibat dalam komunikasi kebahasaan, yaitu 1. Faktor pesan, message, yang lebih baik disebut faktor pesan atau wahana. 2. Faktor penerima pesan atau wahana. 3. Faktor pengiriman pesan atau wahana. 4. Faktor konteks terjadinya pengiriman dan penerimaan pesan atau wahana. 5. Faktor kontak antara pengirim dan penerima. 6. Faktor kode yang digunakan untuk memproduksi pesan atau wahana. Faktor pesan atau wahana adalah rangkaian bunyi atau huruf yang mengangkat pesan atau informasi yang ingin disampaikan. Faktor pengirim adalah subjek yang memproduksi mengirimkan pesan atau informasi itu dengan perantara wahana berupa rangkaian huruf atau bunyi. Faktor penerima adalah subjek yang menjadi tujuan atau alamat dari pesan atau wahana. Faktor konteks adalah segala sesuatu yang ada di luar pengirim dan penerima serta di luar pesan atau wahana yang dituju oleh pesan atau wahana tersebut. Faktor kontak adalah saluran fisik atau hubungan psikologis yang memungkinkan terbangun atau terpeliharanya komunikasi antara pengirim dan penerima. Faktor kode adalah tata aturan atau tata bahasa yang relatif sama, dapat digunakan oleh pengirim dan penerima sehingga komunikasi antara kebudayaan dapat berjalan dan tidak menimbulkan salah paham. Fantastic.